Kalau membaca Arab Saudi, saya mau lanjutkan dari tadi, bagian daripada pembeda bab satu, bab 2, di mana Israel tidak ada. Dan kalau diamati, Mbak Naila, cara Arab Saudi melibatkan atau dilibatkan dalam perang ini, itu menarik. Karena dia justru berkonflik dengan Houthi. Ya. Jadi sekarang cara masuknya Arab Saudi dalam perang ini bukan karena membalas serangan Iran yang datang juga ke Arab Saudi, dia tidak membalas, tapi dia justru membuka front melalui luka lama dia dengan Houthi. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran terus berlanjut. Setelah 13 malam operasi, Komando Pusat AS mengklaim serangan terbaru semakin melemahkan kemampuan Teheran. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. Di tengah eskalasi, Iran memperkuat komunikasi dengan Irak untuk membahas keamanan kawasan. Sementara Washington menyiapkan kerjasama nuklir sipil dengan Riyadh, namun rencana itu memicu perdebatan dan dilema baru bagi Arab Saudi. اون یکی از بحث‌های جدی ما هست. الحمدلله تا الان به میزان قابل قبولی اجرا شده، ولی خب لازم هست که توجه بیشتری هم بهش بشه. بعضی از نگرانی‌ها همچنان در بعضی از نقاط وجود داره. We have no idea who is going to be running Saudi Arabia 10 years from now. Mr. Waltz, the administration has decided to share certain elements of the nuclear cooperation agreement with the press. Di saat serangan militer terus berjalan dan diplomasi tertahan, seberapa besar risiko Arab Saudi dan negara-negara Teluk terseret dalam konflik yang lebih luas? Eskalasi Amerika Serikat dan Iran menyentuh keamanan energi global, stabilitas negara-negara Teluk, serta pertarungan politik di dalam Amerika Serikat menjelang pemilu sela. Arab Saudi harus menjaga hubungan strategis dengan Washington tanpa merusak proses normalisasi dengan Teheran. Sementara negara-negara di kawasan dituntut mendorong diplomasi dan mencegah konflik politik berubah menjadi perpecahan. Untuk membahasnya, pemirsa sudah hadir bersama kami di studio NTV Prime. Kali ini pengamat intelijen dan militer Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, serta pengamat Timur Tengah, Pak Hasibullah Satrawi. Kita sapa para narasumber, Pak Stanis, Pak Hasibullah Satrawi, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di NTV Dialog Prime. Kali ini saya ke Pak Stanis terlebih dahulu ya. Terus terjadi eskalasi, terutama 2 pekan pasca pemakaman Khamenei. Bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi saat ini? Ya, saya melihat ini penyebab utamanya adalah perjanjian yang rapuh. Jadi perjanjian antara Amerika dan Iran ini rapuh, tidak ada ikatan yang kuat dan tidak ada pihak yang bisa memberikan sanksi jika mereka melanggar. Makanya ketika Amerika atau Iran punya kebutuhan-kebutuhan di luar perjanjian, mereka melakukan itu yang melanggar perjanjian. Sehingga kerapuan ini terbukti ketika mulai ada serangan-serangan terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz, walaupun Iran menyatakan bahwa mereka sempat minta maaf Iran karena ada serangan yang kabarnya itu dilakukan oleh Garda Revolusi. Kemudian Amerika melakukan balasan, Iran melakukan balasan lagi, sehingga terjadi situasi seperti ini. Tapi saya juga melihat hal lain bahwa Amerika sedang menghadapi situasi sulit, terutama Trump, ketika dia akan menghadapi pemilu sela. Amerika Trump terutama tentu tidak ingin dianggap sebagai pemimpin negara yang lemah. Sehingga ketika sudah dana ratusan triliun ini dikeluarkan, apa dampaknya? Apakah Iran menang? Apakah Amerika menang? Iran sampai sekarang belum kalah itu loh. Nampaknya Trump ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ya dia serius dengan perang ini, sehingga dia siap menghadapi nanti pemilu sela. Dan selain itu juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dari Trump supaya beberapa isu yang menyangkut dirinya itu tidak muncul sampai pemilu sela, sehingga dia melakukan strategi-strategi yang cukup frontal dengan melakukan serangan terhadap Iran. Jadi saya kira memang ada kebutuhan di Amerika untuk melakukan ini. Pak Hasibullah, ada kebutuhan di Amerika untuk melakukan ini karena kepentingan Trump
terkait dengan citranya di pemilu sela, maka eskalasi terus terjadi akibat perjanjian rapuh dan tidak ada pihak yang tegas memberikan sanksi dalam hal ini. Ya, terima kasih Mbak Nela. Saya terus terang kalau mau membahas tentang perang ini, yang pertama saya menyebutnya ini adalah perang bab kedua. Ibarat orang nulis buku, ini adalah kita memasuki di bab kedua. Bab pertama sudah selesai, katakanlah dari 28 Februari sampai kurang lebih 9 Juli. Dan kita tahu di bab pertama tujuannya adalah mengganti rezim. Walaupun kemudian karena kelalaian taktik yang digunakan, jangankan mendapatkan yang dia mau, malah Trump dapat kerugian karena tiba-tiba dia harus kehilangan Hormuz. Jadi dalam konteks taktik, dalam bab pertama itu betapa terlihat bahasa kampungnya mungkin kedodoran ya, atau kelalaian secara taktik yang dilakukan oleh Trump. Dia ingin mengganti rezim, tapi justru itu tidak tercapai, justru kehilangan Hormuz dengan strategi yang digunakan oleh Iran. Nah di bab kedua ini menurut saya banyak hal yang berbeda, jadi kita harus lebih teliti, lebih cermat menurut saya dalam membaca anasir-anasir yang berbeda. Apa di antara pembedanya? Satu, di jilid kedua ini atau di perang bab kedua ini, fokusnya sekarang sudah bukan ganti rezim. Jelas ini adalah upaya untuk mengambil alih kuasa Hormuz. Jadi kalau dikaitkan dengan bab pertama, ini lagi-lagi bab pertama Trump kedodoran secara taktik karena justru kehilangan Hormuz. Sekarang dia coba justru sudah nggak dapat yang pertama, di bab kedua dia ingin mencoba merebut Hormuz. Nah persoalannya, ini menyambungkan dengan yang disampaikan Pak Stanley tadi, memang di dalam kesepahaman 14 poin itu paling tidak bisa kita sebut ambigu atau multitafsir, terutama poin 5. Kenapa? Ketika dinyatakan bahwa Iran diberikan ketentuan untuk melancarkan Selat Hormuz, maka kemudian Iran menggunakan tafsir hegemonik bahwa mandat itu adalah berarti wewenang diberikan kepada Iran untuk mengatur segala penyeberangan di Hormuz, minimal dalam dua penyeberangan atau dua lintasan, yaitu lintasan selatan dan lintasan utara. Lintasan utara itu yang di wilayahnya Iran, lintasan selatan itu yang di wilayahnya Oman. Nah, ketika Iran menggunakan tafsir hegemonik, termasuk kepada wilayahnya Oman, ini yang menjadi titik tengkar gitu. Amerika tidak mau dan tidak bermaksud bahwa pasal 5 itu dimaksudkan menjadi cara Iran untuk menguasai Hormuz. Justru yang diharapkan adalah Hormuz dinormalisir seperti sebelum perang. Tapi lagi-lagi Iran sadar makin ke sini justru kalau kata penasihat Muttaba itu Hormuz lebih penting daripada 10 senjata nuklir. Karena dia tahu dampaknya terhadap kehidupan global, dampaknya terhadap Trump. Karena itu dia memaksakan tafsir hegemonik tadi. Nah, Amerika mencoba untuk memaksakan juga tafsirnya bahwa pasal itu, poin 5 itu tidak menjadi hegemonik begitu. Apalagi memang itu katakanlah tidak sesuai dengan kedaulatan teritori sebuah negara. Walau bagaimanapun itu yang wilayah selatan wilayahnya Oman. Jadi dari mana Iran mendapatkan legitimasi untuk juga mengontrol di situ? Saya melihat terus terang dari sisi Iran paling tidak ada problem di situ. Nah ini yang kedua. Jadi kalau kita bandingkan dari bab pertama dengan bab kedua, dalam bab kedua saya melihat posisi Iran secara hukum terkait dengan klaim atas Hormuz itu tidak sekuat posisi Iran dalam bab pertama. Kalau dalam bab pertama karena dia memang diserang, itu kemudian memicu dukungan global luar biasa, dan Amerika susah untuk dapat dukungan, termasuk daripada para sekutunya terutama NATO dan Eropa. Kenapa? Karena jelas yang dilakukan Trump dan Netanyahu tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional. Luang tidak ada konsolidasi kekuatan, tidak ada upaya hukum, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba langsung nyerang tanggal 28 itu. Jadi itu lemah sekali gitu. Dan posisi Iran sangat kuat sekali. Tapi di bab kedua menurut saya paling tidak posisinya Iran problematik. Kalau posisinya Amerika menurut saya nggak berubah, tetap nggak ada pembenaran gitu ya. Tapi posisinya Iran menurut saya mengalami perubahan. Saya menyebutnya ada problematika atau sikap yang agak problematik. Paling tidak kalau dibaca dari realitas Hormuz yang juga berpantai ke Oman, yang itu masuk kedaulatan
Oman. Kalaupun berdasarkan pasal 5 atau poin 5 dari 14 kesepahaman, Iran merasa punya wewenang untuk mengatur lalu lintas, itu hanya dalam wilayah utara yang berpantai kepada dia. Kalau wilayahnya orang lain, masa mau diklaim bahwa itu adalah masuk dalam wewenang yang kita punya? Jelas-jelas itu pagar orang lain, itu wilayah orang lain. Jadi di situ menurut saya di bab kedua ini secara posisi Iran lebih problematik dibanding di bab yang pertama. Begitu Mbak Naila. Baik, Pak Stanis ditambahkan terkait dengan posisi Iran seperti tadi dikatakan oleh Pak Hasibuloh ya, di bab kedua ini Amerika dengan posisinya dengan kekeh dengan kepentingannya begitu ya, sementara Iran cukup bisa dikatakan problematika. Tanggapan Anda? Ya, karena kan pasca perjanjian itu kan justru dari pihak Iran yang melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Yang pertama kali melakukan pelanggaran sehingga Amerika membalas. Saya kira saya setuju ketika Iran posisinya menjadi problematik, saya setuju. Dan ini dampaknya kan kemana-mana. Kita tahu bahwa Eropa sekarang mau menghadapi musim dingin. Dan Eropa itu sangat tergantung dengan pasokan gas alam cair yang diimpor dari Qatar. Ini nanti ketika Selat Hormuz masih tersandera dengan kepentingan Iran, itu cukup berbahaya terhadap negara-negara Eropa terutama yang nanti akan masuki musim dingin. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat ketika pertama kali terjadi serangan di Selat Hormuz yang dilakukan oleh Garda Revolusi kalau tidak salah ya. Itu Iran sempat mengatakan minta maaf karena telah terjadi serangan itu. Ini menunjukkan ada problem di Iran dan saya setuju bahwa Iran ternyata mengakui masalahnya. Karena saya membaca di media bahwa Iran meminta maaf atas serangan tersebut. Dan ini kan menjadi legitimasi Amerika untuk melakukan serangan. Nah, akhirnya disusul juga kalau kita dengar bahwa RUU ada di Amerika ada RUU tentang perang ini juga kan yang disahkan kan. Ya. Dan pasti akan diikuti juga dengan anggaran. Amerika tentu akan memanfaatkan ini dan Trump akan memanfaatkan ini supaya dia dianggap sebagai presiden yang kuat. Bukan presiden yang lemah. Apalagi sampai sekarang, itu perang antara Iran dan Amerika. Ini kan orang tidak bisa menilai siapa yang menang, siapa yang kalah. Amerika nggak menang, Iran nggak kalah. Yeah. Dan ini cukup berbahaya nanti ketika Trump dimintai pertanggungjawaban. Maka dia memilih untuk melanjutkan perang daripada menggantung posisi. Walaupun tadi ada juga trigger-trigger bahwa Iran problematik, saya setuju. Dan ini problematik Iran ini menguntungkan Trump untuk melakukan serangan kembali. Yeah. Dan dampaknya ini ternyata ke Timur Tengah, ke negara kawasan. Saya setuju Arab Saudi pasti akan juga terdampak. Kemudian kan dia pro dengan negara Barat, dengan Israel, dengan Amerika. Qatar tentu juga nanti akan terdampak. Dan ini nanti kalau misalnya Amerika serius menghadapi ini, maka situasi di kawasan akan terdampak. Kan Iran sudah melakukan serangan terhadap negara-negara yang dianggap pro-Amerika, di pangkalan-pangkalan Amerika di sana dilakukan serangan-serangan. Ketika nanti juga Amerika menanggapi ini, Iran juga menanggapi, maka saya melihat sebenarnya potensi perang babak kedua ini versi Pak Hasbi tadi akan lebih berat dampaknya daripada yang pertama jika ini terjadi. Oke. Ini masih akan terus bergejolak ya kalau kita lihat. Tentunya sampai dengan pemilu nanti setelahnya kita belum bisa memprediksi apa yang terjadi. Tapi gambaran Anda seperti apa? Ya, menurut saya ini akan terjadi dinamika seperti ini akan terus terjadi sampai pemilu sampai salah satu menyatakan kalah atau keinginannya terpenuhi. Misalnya Iran kalah sebelum pemilu selesai ya. Atau Amerika kan tidak mungkin mengatakan kalah juga. Ya. Tapi kan untuk Iran mengatakan kalah juga tidak mungkin. 40 tahun dia di embargo dia masih bertahan kok. Ya. Ya. Oke. Pak Hasibuloh, jelang Kongres dan pemilu 2026, apakah biaya perang, kemudian juga harga energi di sini, dan resiko jatuhnya korban, seperti apa beban politik yang harus ditanggung Trump? Ya, saya mau lanjutkan tadi dengan mengaitkan dengan pertanyaan Mbak Naila. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan saya lebih menggunakan istilah bab 2 daripada babak 2. Kenapa? Karena kalau bab 2 kita nggak tahu, bisa jadi ada bab 3, bab 4, bab 5. Kita nggak tahu ini sampai kapan. Tapi kalau babak itu kan kita tahu dalam sepak bola hanya 2 babak. Atau mungkin kalau olahraga mungkin kayak voli hanya berapa babak. Jadi saya lebih menggunakan istilah bab. Karena bab itu sekali lagi masih terbuka bagi berbagai macam kemungkinan. Itu satu. Yang kedua,
walaupun saya mengatakan posisi Iran problematik, saya katakan tadi bukan berarti posisinya Amerika adalah benar atau posisinya Amerika malah menjadi lebih kuat. Saya menduga dan mengira belum ada betul-betul perbaikan dari sisi Amerika. Kenapa saya katakan tidak ada perbaikan? Logikanya tadi, dalam perang bab pertama, coba bagaimana Trump menginginkan pergantian rezim. Ternyata nggak tercapai, justru kehilangan Hormuz. Sekarang di bab kedua bisa jadi dia ingin mengambil Hormuz, tapi justru sekarang sudah hampir juga kehilangan bab Mandeb yang berkaitan dengan Laut Merah, yang itu berkaitan dengan Selat juga. Artinya apa? Saya membaca, walaupun mungkin ini ada keinginan untuk memperbaiki kekurangan dan dalam tanda kutip kekalahan di bab pertama, tapi menurut saya tidak sungguh-sungguh dampaknya itu memberikan dampak yang positif bagi Amerika. Justru saya menyebutnya dengan perkembangan hari ini, Trump bisa terjebak dalam 3 pusaran pusaran kubangan strategi Iran ya. Yang pertama adalah Hormuz, yang kedua bab Mandeb, dan yang ketiga kepentingan politik internalnya yang ditanyakan tadi. Ini kan lagi-lagi kalau kita baca secara lebih besar, saya mengikuti teori sebenarnya Trump tetap yang lebih bisa menggerakkan segala kekuatan, termasuk para mediator. Saya menduga dengan sangat keras ketika mediator bergerak, itu karena Amerika juga menginginkan agar daripada terus habis-habisan coba dilakukan mediasi. Artinya apa? Mediasi itu bagi Trump hanya sebagai sebuah strategi. Saya pernah sampaikan, perang dan mediasi bagi Trump adalah sama-sama cara untuk mendapat apa yang dia mau di Iran. Jadi itu bukan sebuah fase berbeda. Dia berperang ataupun berdiplomasi itu sama bagi Trump. Dia hanya cara untuk mendapatkan apa yang dia mau di Iran. Persoalannya 2 cara ini sampai sekarang sudah masuk di kurang lebih hari ke-143 dari perang ini atau hari ke-14 dari bab kedua ini sejak 10 Juli saya mencatat, ini belum ada tanda-tanda. Malah kalau kita pahami konsep itu, katakanlah upaya yang dilakukan oleh Trump dengan mendorong Perdana Menteri Irak untuk datang ke Iran misalkan. Itu kan sekarang jadi kontroversi. Karena tiba-tiba dia menyangkal bahwa yang disampaikan oleh New York Times bahwa Ali Zaidi ini Perdana Menterinya Irak membawa proposal Amerika ke Iran dan ditolak. Nah itu kemudian disegal. Saya menduga sedikit banyak itu ada benarnya walaupun mungkin bukan semua. Dan sekali lagi secara teori karena memang Amerika yang menguasai selama ini, saya menduga dengan kuat kalaupun ada mediator termasuk Pakistan. Termasuk Qatar, itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memang selama ini juga kerjasama dengan Amerika. Jadi bisa dipahami bahwa itu adalah kehendak Amerika. Tapi harus lebih dalam kita memahami kehendak Amerika dalam berdiplomasi itu bukan berarti dia lebih memilih damai daripada perang. Tidak. Ini hanya cara yang berbeda. Tujuannya adalah satu, mengambil apa yang dia mau di Iran. Yaitu nuklir, kalau yang disampaikan oleh Trump sekarang. Dan yang kedua adalah Hormuz. Nah persoalannya Iran belajar dari semua taktik Trump. Bahkan sekarang dia juga tidak mau diiming-iming dengan diplomasi. Sehingga ketika diajak untuk diplomasi, nanti tanda tangan kembali lalu diserang kembali, Iran tidak mau. Karena itu eskalasinya terus meningkat dan apa yang diancamkan untuk menggunakan selat bab Mandeb itu sudah mulai dilakukan. Artinya apa? Ini bisa jadi kayak cerita dalam bab pertama, tujuannya adalah ganti rezim, justru kehilangan Hormuz. Sekarang bab kedua tujuannya Hormuz, tapi justru malah kehilangan bab Mandeb. Jadi itu kedodoran taktikal bagi saya dari Amerika dan Trump. Oke, Pak Stanis, tadi di bab pertama gencatan senjata rapuh, kemudian juga diplomasi seakan hanya menjadi iming-iming saja. Nah, di bab kedua ini bagaimana kalau Anda melihat dari terutama ya sisi intelijen keduanya baik Amerika Serikat maupun Iran? Ya, ini kan perang antara Iran sama Amerika itu kita melupakan satu entitas lain yang kuat dan berpengaruh, Israel. Saya kira Israel ini menjadi salah satu entitas yang cukup kuat dan dia melakukan satu provokasi kepada Amerika untuk melakukan serangan. Kepentingan terbesar sebenarnya di Timur Tengah kan kepentingan Israel, bukan kepentingan Amerika menurut saya. Tapi Israel melalui Amerika menjalankan keinginan Israel untuk menekan Iran, untuk melemahkan Iran. Dan ini sangat dominan dengan perang yang terjadi. Nah,
saya juga khawatir sebenarnya ketika saya mendengarkan Mas Hasib tadi masalah nuklirnya nggak ketemu, nggak dapat, kemudian nanti kehilangan Hormuz. Karena apa? Saat ini memang senjata yang paling berbahaya dan yang paling berdampak terhadap dunia itu kan Selat Hormuz. Betul. Dan senjata ini dipegang oleh Iran. Ya kan? Makanya tadi saya sampaikan sebentar lagi Eropa akan menghadapi musim dingin, kemudian perdagangan dunia di lewat situ, ini dimainkan itu loh. Dan situasi ini kayak lingkaran setan sekarang. Jadi ini kenapa sulit? Karena apa? Kita melihat hanya 2 aktor, tapi di balik itu ada aktor lain yang kuat yang mempengaruhi. Kita belum melihat nanti aktor lain, misalnya Cina, misalnya lagi Rusia. Kemudian mungkin di kawasan Timur Tengah ada siapa? Nah, ketika mereka ini kalau tidak berkumpul bersatu bersepakat nggak akan selesai. Dan ini berbahaya sebenarnya walaupun perangnya mungkin tidak besar, tapi ketika Selat Hormuz disandera, ini dampaknya ke dunia itu. Nggak usah perang-perangan ya, misalnya Selat Hormuz yang ditutup aja, ini berbahaya itu. Itu yang saya khawatirkan dampaknya lebih besar daripada bab pertama tadi. Oke, apalagi sekarang sudah melebar ya Pak Hasibullah ke Laut Merah bahkan. Apakah upaya Pakistan dalam tadi masih terus aktif sampai dengan saat ini memediasi akan membuahkan hasil atau diplomasi hanya iming-iming saja? Ya, Mbak Naila, sebelum ke mediator saya lanjutin dari Pak Stanley tadi. Katakanlah posisi Israel. Saya menggarisbawahi di bab kedua ini sangat mengejutkan posisi Israel. Catatan saya, dari awal bab kedua ini dimulai tanggal 10 Juli sampai sekarang, tidak ada peluru yang menyasar ke Israel dari Iran. Dan juga tidak ada yang diakui oleh Israel pelurunya yang menyasar ke Iran. Yang diakui ya. Walaupun di balik layar menduga dengan keras seperti disampaikan Mas Stanley, Israel adalah otaknya. Saya malah mengatakan kalau Trump sekarang kembali perang, maka itu kembali kepada idenya Netanyahu. Jadi memang Netanyahu yang menginginkan perang. Karena itu dia dekat kembali. Tapi kalau kemudian Trump tidak mau perang, maka Netanyahu tidak mau berteman dengan Trump. Itu yang disampaikan dalam beberapa hal. Nah, dengan tidak adanya Israel dalam pemandangan bab kedua, paling tidak di hari ke-14 ini yang saya catat, maka bagi saya ini adalah perubahan taktik lagi-lagi yang dilakukan oleh Amerika. Dengan menarik Israel dari pemandangan perang ini, seakan-akan Mbak Naila, yang terjadi adalah perang saudara kawasan. Saya tidak akan membawa identitas lain ya, saya pakai atribusi kawasan saja. Yang terjadi adalah perang saudara kawasan. Coba bayangkan, Amerika yang menyerang, tapi kemudian Iran justru membalas kepada negara-negara Arab Teluk, bahkan juga ke Yordania. Yang itu hanya beberapa kilo akan. Pak Hasib, izin nanti kita akan lanjutkan ya, usai jeda azan maghrib, Pak Hasibullah Satrawi dan juga Pak Stanis, serta pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda selesai jeda azan maghrib berikut ini. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. Kembali di NTV Dialog Prime, eskalasi Amerika Serikat Iran membara, seperti apa dampaknya, dan pemirsa masih bersama kami Pak Stanislaus, kemudian ada Mas Hasibullah Satrawi. Pak Stanis, kita sekarang mau membahas dampak berkepanjangan ya dari bab 2 yang terjadi saat ini, terutama bagi negara-negara Teluk termasuk juga Arab Saudi yang posisinya sekarang semakin mungkin terlihat ke Amerika, tapi juga ingin menjaga hubungan baik juga dengan Iran. Seperti apa? Ya, Arab Saudi pasti berhitung bahwa Iran juga mempunyai resource yang cukup kuat untuk melakukan aksi-aksi yang bisa merugikan pada Arab Saudi. Tidak hanya Arab Saudi, saya kira NATO misalnya. Jarak NATO ke Timur Tengah ini kan sekitar 3.000 km ke Iran. Dan Iran itu punya peluru kendali yang bisa menjangkau 5.000. Makanya NATO kan diam. Dia nggak mau ikut-ikut. Kalau dia misalnya ikut-ikut, Iran bisa mengancam mereka. Nah, tapi ini yang menjadi persoalan serius gini. Kalau kita melihat persenjataan Amerika, persenjataan Iran, agak janggal juga. Perang sudah berbulan-bulan, tapi kalau kita melihat situasi saat ini, Amerika itu punya pesawat tempur yang cukup kuat. Dan teknologi udah canggih, ada GPS ya. Kalau melakukan serangan, sekali tembak, bisa menghancurkan banyak tempat. Iran juga. Jadi saya melihat perang ini masih, kalau kilometernya misalnya kita naik mobil, ini masih digas hanya 30 km.
Nah, apa yang membuat mereka saling menahan diri ini? Ini menjadi pertanyaan itu. Saya sendiri tidak tahu kenapa mereka menahan diri itu. Padahal kalau mau perang dengan skala besar, mereka gas itu Amerika punya senjata yang cukup kuat. Jadi agak janggal juga ketika sudah berbulan-bulan tapi nampaknya kok perangnya hanya itu aja itu loh. Dan Amerika sebenarnya pasti punya resource di kawasan dia bisa melakukan serangan-serangan yang besar. Ya. Iran juga seandainya dia benar punya senjata nuklir bisa menggunakan itu seandainya benar ya. Jadi ini nampak ada yang menahan diri tidak melakukan itu. Tapi apapun itu dampaknya sudah mendunia. Kita juga merasakan harga BBM seperti itu. Nanti harga pangan juga melonjak. Jadi saya kira ini harus segera diakhiri. Cuman masalahnya adalah siapa yang bisa mengakhiri ini. Kita melihat Pakistan, Qatar menjadi mediator juga nyaris tidak ada dampak. Ya. Lalu akan seperti apa Mas Hasibullah menilainya dari eskalasi yang masih terus saja terjadi, kedua belah pihak masih menahan diri, katakanlah belum ngegas sepenuhnya. Dampaknya kemudian juga siapa aktor yang paling berperan untuk bisa memulihkan, ya paling tidak menurunkanlah eskalasi yang terjadi saat ini. Ya, saya rasa kalau kita berbicara tentang bagaimana untuk memediasi agar ini tidak terus naik eskalasinya, ya memang yang saya sampaikan dari awal, yang harus diperkuat adalah mediator. Mediator sekarang hanya 2 yang praktis bekerja ya, yang katakanlah Pakistan dan Qatar. Yang terbaru Irak didorong-dorong untuk menjadi mediator baru, tapi ternyata nggak punya peran lebih besar karena nggak mempunyai nilai tekan barangkali kepada Iran dan ke Amerika. Nah, saya malah membaca dari awal minimal 4 ya, 3 sampai 4 kalau kita mau gitu. Untuk betul-betul menjadi mediator yang efektif bisa menekan. Nah, salah satunya menurut saya adalah Rusia yang bisa didorong kalau mau jadi mediator. Kenapa Rusia? Mungkin negara-negara di Eropa memang ada masalah sama Rusia, tapi bagi Trump itu rupanya masih cukup berhubungan baik sama Putin. Jadi ini kayak bisa menjadi berbalik peran di antara perang Ukraina dengan perang Iran. Kalau dalam konteks perang Ukraina, Trump menjadi mediator dalam upaya menyelesaikan perang yang ada, maka di Iran justru Putin yang bisa menjadi mediator sehingga nanti bisa menekan pihak-pihak lain. Itu berarti sudah menjadi 3. Katakanlah ada Pakistan, ada Qatar, ada kemudian Rusia. Turki menurut saya bisa juga diajukan karena walau bagaimanapun Turki pemain kunci di Timur Tengah sekarang. Bahkan kalau kita ikutin laporan-laporan, salah satu kenapa kemudian pergantian rezim tidak tercapai di babak pertama itu kan salah satu dugaannya adalah karena Turki kayak menggunakan veto ketika Amerika atau Israel mencoba untuk menggunakan pasukan Kurdi ya untuk kemudian diterjunkan sebagai pasukan darat ke Iran. Sehingga yang direncanakan di awal dipresentasikan oleh teman-temannya Netanyahu tidak terjadi. Kenapa? Karena Kurdi tidak jadi diambil sebagai kekuatan untuk menjadi kekuatan darat. Siapa yang memveto itu? Yang saya baca adalah Erdogan. Karena kita tahu kelompok Kurdi ini lagi-lagi kelompok problematik bagi banyak negara di kawasan. Kenapa? Karena Kurdi ingin menjadi kayak semacam negara tersendiri. Sementara dia tersebar di banyak negara. Ada di Turki, ada di Syria, ada di Iran, ada di Irak. Jadi kalau kemudian kekuatan Turki bersatu ingin menjadi sebuah negara tersendiri, itu artinya apa? Negara-negara ini akan mengalami instabilitas politik yang sangat dalam. Karena itu ketika ada upaya untuk katakanlah menjadikan Kurdi sebagai upaya untuk dijadikan pasukan darat oleh Israel, maka kemudian Erdogan menggunakan pengaruhnya untuk melarang Trump. Dan nampaknya, nah ini kompleksitasnya, Trump cukup mendengarkan dan mengikuti apa yang disarankan oleh Erdogan walaupun itu bertentangan dengan Netanyahu. Jadi memang aktornya ada kompleksitas, tapi saya ingin kembali kepada peran negara. Turki menurut saya masih cukup efektif kalau mau didorong menjadi fasilitator. Negara lain saya bisa sebut Indonesia. Walaupun sekali lagi Indonesia tidak harus selalu katakanlah presiden ataupun mantan presiden ataupun wakil presiden. Indonesia ini dikenal dengan banyak tokoh yang terkait dengan resolusi konflik.
Saya menduga beliau-beliau juga tidak akan tinggal diam. Dunia yang diperjuangkan ini menjadi susah dan carut marut seperti sekarang. BBM nggak ada di mana-mana, Pertalite makin langka, Pertamax makin mahal. Ini kan tadi yang disampaikan oleh Mas Stanlis, dampak perangnya udah kemana-mana. Karena itu menurut saya memang mestinya dunia, menurut saya komunitas internasional jangan jangan lagi menjadi penonton. Ini bukan Piala Dunia yang tidak punya dampak apapun. Jadi mestinya kita bergerak, komunitas internasional bergerak untuk Ya, melakukan langkah konkret. Nah sekarang tidak ada yang konkret gitu. Saya juga oke. kalau perlu kita masyarakat sipil juga perlu bersuara. Dunia ini bukan hanya ditentukan oleh para presiden kok. Kalau memang para presiden ini kerjanya cuma merusak dunia, ya ngapain Oke. gitu. Itu Ma- sipil harus bergerak menurut saya gitu. Ya, Pak Hasib, tadi ditambahkan soal posisi Arab Saudi ya, merupakan mitra strategis Amerika Serikat dan juga berusaha menjaga hubungan baik dengan Iran. Jika konflik terus meluas dan juga bagaimana nih dengan Arab Saudi? Apakah bisa terus menjaga posisi seimbang jika konflik terus berkepanjangan? Kalau membaca Arab Saudi, saya mau lanjutkan dari tadi, bagian daripada pembeda bab 1, bab 2, di mana Israel tidak ada. Dan kalau diamati, Mbak Naila, cara Arab Saudi melibatkan atau dilibatkan dalam perang ini, itu menarik. Karena dia justru berkonflik dengan Houthi. Hmm. Ya. Jadi sekarang cara masuknya Arab Saudi dalam perang ini bukan karena membalas serangan Iran yang datang juga ke Arab Saudi, dia tidak membalas, tapi dia justru membuka front melalui luka lama dia dengan Houthi. Di mana kita tahu semenjak tahun 2014 setelah Arab Spring sebelumnya, itu kemudian Arab Saudi membangun koalisi negara-negara Arab termasuk Mesir untuk menghadang pengaruh daripada kelompok Houthi di Yaman. Perang itu sampai tahun 2022. Tahu nggak kenapa berhenti? Berhenti karena Amerika mengalami pergantian kepemimpinan dari Trump ke Joe Biden. Saya ingin mengatakan kepemimpinan Trump dengan Arab Saudi itu memang koalisi lama. Mereka sangat senang. Justru Arab Saudi kurang senang kalau katakanlah dari Demokrat, karena mereka punya konsep, punya nilai yang diperjuangkan tentang demokrasi, tentang HAM, dan kita tahu Arab Saudi juga banyak sorotan terkait dengan isu-isu itu. Karena itu kalau kita baca saat itu ketika Trump kalah dalam pilpres sebelumnya dengan melawan Obama, kalau tidak salah Joe Biden, maka kemudian ada perubahan yang awalnya mendukung Arab Saudi, lalu kemudian Arab Saudi mencoba untuk menghentikan. Nah, saya lagi-lagi memahami ini adalah sebagai upaya untuk menyerang basis kekuatan Iran. Apa kekuatan Iran kalau kita bandingkan dari bab pertama, yaitu dukungan dari masyarakat internasional di mana dia menjadi pihak yang diserang. Nah, dengan adanya perang saudara ini, karena Israel tidak muncul, tidak ada roket yang meluncur ke Tel Aviv, maka dunia melihat ini perang saudara kawasan di antara Iran dengan negara-negara tetangganya. Akibatnya apa? Itu akan merugikan Iran. Karena negara-negara paling tidak yang diserang tidak akan lagi memaklumi Iran. Mereka, kenapa yang berperang Amerika kok kami yang diserang? Walaupun alasannya adalah yang diserang adalah pangkalan militer. Tapi sekali lagi masyarakat negara-negara ini dan mungkin juga dunia akan justru memberikan pandangan kritis kepada Iran. Oke. Kenapa? Karena pembenarannya tadi nggak ada, yaitu Israel. Beda ceritanya kalau Israel yang serang menyerang, itu akan bilang ya memang Israel yang melakukan perang ini dari awal. Begitu Mbak. Baik. Pak Stanis, seperti apa kita memandang konflik yang terjadi di negara-negara Teluk begitu yang melibatkan Iran yang akhirnya itu seperti kata Pak Hasib tadi ya, mau nggak mau harus menanggung beban psikologis terkait dengan hal ini. Ya ini beban berat bagi Iran sekarang akhirnya negara Timur Tengah kan nggak kompak juga saat ini. Iya. Ya pasti Amerika melakukan upaya-upaya untuk memecah Timur Tengah supaya tidak kalau misalnya Timur Tengah itu nanti bersatu kemudian membela Iran kan berbahaya juga. Amerika berhasil untuk mengajak Arab Saudi, kemudian juga beberapa negara lain untuk tidak bersatu. Tadi disampaikan tadi negara-negara mediator, misalnya tadi Oki bermain misalnya, Oki bermain kemudian membela ini supaya nanti tidak terjadi perang, ini cukup berbahaya bagi Amerika. Makanya Amerika tidak ingin menciptakan dia menjadi musuh bersama di Timur Tengah dengan cara menggalang Arab Saudi, nanti menggalang negara-negara lain, itu terus dilakukan. Nah,
Tapi Iran tuh udah biasa dikepung, udah biasa diembargo. Dia akan seperti itu, tetap akan bertahan gitu loh. Ini kan dampaknya akhirnya kemana-mana negara-negara lain kan. Yang memang yang menarik tadi yang menjadi kalau kita melakukan analisis, ya kenapa serangan-serangan Iran itu tidak ke Israel, tidak ke pusat-pusat kota Israel yang tahap-tahap sekarang ini, yang baru yang 14 hari ini, tidak ke sana itu loh. Ini menjadi pertanyaan di bab 2 ini ya, tidak ke sana ya. Agak menjadi pertanyaan kenapa tidak situ itu. Berarti Amerika berhasil menjalankan perannya kan untuk menjadikan negara-negara Timur Tengah itu serangan-serangan Iran. Jadi nanti banyak perang saudara. Ini berbahaya. Jadi saya melihat berbahayanya tahap kedua ini adalah perang saudara bisa terjadi, kemudian kelangkaan energi, dan dampaknya itu tidak hanya di Timur Tengah gitu loh. Lebih berat nih. Sementara stok kan sudah menipis. Musim dingin, ini berbahaya itu loh. Oke. Pak Stanis tadi kita menyimak bersama ya, kalau Pak Hasib mengatakan untuk jadi mediator itu ya, idealnya ada 4 negara. Tadi sempat disebutkan ada Qatar, Turki, Pakistan, kemudian Rusia dan China ini yang gebrakannya juga masih terus ditunggu dunia sampai saat ini. Mengapa kayak mereka belum terlihat begitu aktif dalam membantu untuk memediasi? Saya kira Cina menjadi negara penting, saya kira. Terbuktikan Trump sempat mendatangi Cina kan di tengah-tengah perang itu. Dan Cina juga mendapatkan, dia memainkan situasi ini. Informasi yang saya dapat, Cina membeli minyak dalam jumlah besar dari Iran, membeli dalam jumlah besar. Dia malah mempunyai stok energi yang cukup baik. Jadi Cina juga memanfaatkan kesempatan ini. Nah, sebenarnya Cina, saya yakin tidak ingin perang ini terjadi. Tidak ingin perang ini terjadi karena dampaknya juga kemana-mana. Seandainya Rusia, Cina, Turki, Qatar ini mau bersatu, kemudian ditambah-tambah negara mungkin Indonesia atau negara lain, saya kira akan cukup mereda. Minimal permusuhan silakanlah bermusuhan, tetapi minimal perang tidak terjadi. Perang bisa dihentikan sehingga energi dunia ini bisa mengalir lagi. Jadi saya sepakat kalau misalnya Turki dilibatkan, Rusia dilibatkan, Cina dilibatkan. Cuman siapa yang akan menginisiasi ini? Inisiatornya kan belum ada. Dan siapa yang mampu mengajak Rusia, mengajak Cina, ini kan diperlukan negara yang kuat. Kecuali kalau misalnya Cina dan Rusia sudah bertemu, kemudian mereka berdua mengajak negara-negara lain, saya kira bisa. Tapi siapa negara kuat? Apakah PBB entitas yang mau mengajak mereka? Sampai hari ini kan PBB diam aja. Itu yang keanehan terjadi kan. Nggak ada suara PBB. Tidak ada sanksi tegas begitu ya, dan PBB diam aja. Lalu siapa yang bisa menjadi inisiasi kuat, Pak Hasibullah, ditambahkan? Bisa dimulai dari telepon. Teleponnya namanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi silakan telepon Rusia, silakan telepon Trump, silakan telepon Erdogan, silakan telepon juga Pakistan. Kan ini sebenarnya orang-orang yang pernah ketemu. Presiden kita pernah ketemu dengan mereka semua. Jadi saya justru dalam konteks itu makin jelas peran Indonesia. Tidak harus selalu hadir di semua ruangannya. Tapi kalau kata Pak Stanis tadi, minimal membuat negara-negara ini mau dan mau ngambil peran itu udah besar menurut saya. Kalau tadi ditanyakan siapa orangnya yang paling tidak sekarang bisa nyambung dengan semua, ya salah satunya adalah Presiden Prabowo. Dia bisa telepon Putin, dia bisa telepon Trump, dia bisa telepon Erdogan, dia bisa telepon Qatar, dia bisa telepon Pakistan, dia bisa telepon Cina. Jadi ini adalah justru upaya-upaya yang bisa dilakukan dari ruangan masing-masing. Tapi sekali lagi saya melihat sepertinya Presiden juga tidak mau katakanlah untuk melawan badai. Karena beberapa teman pengamat mencoba untuk memberikan masukan kritis terhadap langkah-langkah itu. Karena itu sekarang jauh lebih menahan diri menurut saya. Dan justru konteks nasional, konteks global sekarang menurut saya butuh, walaupun tidak harus datang langsung ya, tapi juga peran-peran yang bisa mendekatkan perspektif mereka. Karena sekali lagi ini bukan Piala Dunia di mana kita begadang nggak apa-apa dan nggak ada yang dirugikan. Ini walaupun kita tidur pun besok kita dirugikan karena harga-harga menjadi naik, minyak menjadi kurang, energi menjadi terganggu akibat perang yang bagi saya kalau ini sudah berkaitan dengan Hormuz, kritik saya sama kepada Iran, sama kepada Amerika. Ini adalah perang yang tidak memerhatikan aturan yang berlaku. Karena sekali lagi tadi seandainya Iran hanya ingin menggunakan Hormuz di batas teritorinya,
dan diberlakukan kepada mereka yang menyerangnya, katakan Amerika dengan Israel, itu kita pahami. Dan itu yang disampaikan oleh Iran dari awal. Tapi kan sekarang berkembang. Bagaimana Iran mau menggunakan teritorinya Oman? Kalau itu dilakukan, nggak ada pembeda di antara Iran dengan negara-negara lain yang juga menggunakan katakanlah ke wilayah orang lain untuk efektivitas kartu yang dia punya. Jadi secara basis nilai yang selama ini kita hormati tentang menghormati negara lain tidak terjamin di situ. Padahal kita harapkan Iran ini konsisten dengan nilai-nilai perlawanan yang tadi, dia melawan ketidakadilan Amerika, tapi tidak justru mengikuti langkah-langkah yang tidak baik yang dilakukan oleh Amerika. Oke. Pak Hasibullah Satrawi, Pak Stanislaus Rianta, dan juga pemirsa, kami masih akan kembali membahas hal ini. Sesaat lagi, tetap di NTV Dialog Prime. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime. Amerika Serikat Iran kian membara. Pak Stanislaus, terbaru Trump mengeluarkan pernyataan setiap kali Iran menembaki kapal di Selat Hormuz, maka Amerika Serikat akan membom dan menghancurkan satu jembatan dan pembangkit listrik. Seberapa kuat ancaman itu bisa terjadi di bab kedua ini? Ya, peristiwa kemarin kan sudah terjadi juga. Amerika juga melakukan serangan terhadap infrastruktur, dan memang strategi perang kan pertama kali yang diserang itu pasti pusat pemerintahan kepala negara, kedua militernya, ketiga infrastruktur. Ya. Itu tahapan-tahapan ketika mau mengalahkan negara, kan mengalahkan suatu negara. Saya kira ini juga akan terjadi, bisa terjadi. Dan sebenarnya yang paling kita kritik sebenarnya adalah ketika mereka berperang dampaknya hanya untuk Iran, dampaknya untuk Amerika, ya kita mungkin tidak begitu ribut ya. Tapi ini kan Iran menggunakan taktik perang asimetris yang dampaknya ke kita. Dan ini kan kita sepakat, saya yakin juga kita semua sepakat bahwa kita tidak membela Iran, tidak membela Amerika, tidak membela negara yang berperang, tapi kita membela perdamaian dan kemanusiaan. Isu itu yang penting gitu loh. Perang ini telah melanggar batas-batas kemanusiaan saya kira, karena dampaknya kemana-mana. Nah inilah yang harus dicermati gitu loh. Dan Amerika nampaknya kenapa dia menahan diri, Iran menahan diri, karena khawatir menjadi stigma dunia bahwa mereka ternyata dampaknya kemana-mana itu. Walaupun Iran terus menggunakan isu ini, Selat Hormuz dimainkan, karena apa? Itu yang paling ampuh. Itu yang paling ampuh. Semua terdampak ketika dia melakukan Selat Hormuz. Tapi Amerika juga pasti punya strategi kan supaya Iran tertekan dengan cara infrastrukturnya akan dihancurkan. Pak Hasib, apa yang perlu diwaspadai begitu ya ke depannya, baik juga pemerintah Indonesia, dampaknya juga bagi negara kita dan juga masyarakat menyikapi perang yang terjadi dan eskalasi yang masih terus berlangsung di bab kedua ini? Ya, tentu walaupun eskalasinya sekarang belum maksimal gitu ya, terutama kalau kita baca dari kekuatan yang tadi disampaikan juga oleh Mas Stanlis, tapi menurut saya kita juga harus mewaspadai karena perang ini masih bisa eskalasi lebih banyak lagi, terutama kalau katakanlah secara target atau wilayah perangnya makin total di wilayah-wilayah di Timur Tengah. Katakan sekarang Bab Mandeb sudah mulai masuk di dalam di dalam perang ini gitu ya, yang itu memancing Arab Saudi. Walaupun sekali lagi secara taktik itu bagi saya menarik karena itu tidak membuat Arab Saudi berhadapan langsung dengan Iran dan sekali lagi juga tidak langsung berhadapan dengan kelompok lain dan Israel tetap diamankan. Kan menjadi menarik itu kenapa Houthi itu nggak diserang langsung oleh Israel. Padahal sebelumnya Israel juga perang sama Houthi. Kenapa kok Amerika tidak langsung nyerang Houthi? Kenapa lewat Arab Saudi yang menjadi sekarang? Itu kalau bagi saya adalah jelas ini pembelahan taktik yang digunakan untuk menciptakan sebuah kobaran lebih besar. Tapi kalau disambungkan dengan pertanyaan Mas Stanlis tadi, kenapa tidak menggunakan kekuatan penuh? Itu artinya mereka sebenarnya nggak siap dan nggak mau perang total. Itu bedanya Trump dengan Amerika, dengan Netanyahu.
Jadi Netanyahu maunya perang total habis-habisan Iran kalau perlu habis gitu. Jadi nggak ada lagi kekuatannya. Sekarang Amerika terukur, dia hanya punya target denuklerisasi dan menormalkan kembali Selat Hormuz yang kadung diketahui oleh Iran efektivitas dan dampaknya kepada Amerika. Sekarang mau tidak mau orang-orang Timur Tengah sudah bicara pasca Hormuz, ini Hormuz akan terus digunakan oleh Iran gitu. Karena sekali lagi ini perlawanan ketidakadilan. Jadi cara mengkoreksinya Amerika dan Israel berhenti dulu dari berbagai macam praktek ketidakadilan itu. Jangan membela membabi buta kepada Israel, kepada Netanyahu. Kalau benar masih mending. Lah ini ICC aja sudah menyatakan dia sebagai penjahat perang. Tapi kemudian Amerika belain besar-besaran. Itu yang membuat perlawanan seperti dilakukan Iran itu semakin berkobar. Walaupun sekali lagi kita juga kritis, Iran jangan justru menggunakan ketidakadilan yang kurang lebih sama dalam melawan ketidakadilannya Amerika. Itu yang saya bilang, kalau sama-sama ketidakadilan, makin berat kehidupan global ini karena sana sini bisa meledak ketidakadilan yang lain. Karena itu menurut saya kalaupun nggak bisa menyelesaikan perang ini, masyarakat dunia tetap bisa punya peran paling tidak membatasi agar tidak makin meluas. Caranya apa? Yang paling realistis adalah jangan suka memberikan atribut. Nah ini jurnalisme damai menurut saya penting, saya pernah ikut dulu. Jangan kasih atribut, entah itu atribut golongan atau apa. Ini perangnya orang yang sedang ingin perang. Para ideolog perang di Amerika dengan Israel, Netanyahu itu gitu. Kepada Iran. Iran jelas itu yang dizalimi karena dia yang diserang lebih dulu gitu. Kalau ingin berhenti, sebenarnya sederhana, hentikan perangnya. Malah Iran kalau kita baca polanya, dia siap untuk tidak mau menggunakan Hormuz. Yang penting Amerika tidak pernah nyerang lagi. Nah, itu yang Amerika tidak mau gitu. Makanya kalau kita kembali kepada pasal-pasal kesepahaman yang dirundingkan, itu sebenarnya dari awal Iran menginginkan tidak diserang lagi. Karena itu begitu tanda tangan, itu maunya adalah tidak ada lagi penyerangan ke depan. Mereka maunya damai kok. Tapi kan Amerika dan Israel terus saja cari celah. Kalau kamu turut, ya saya akan serang. Karena itu dia tidak lepas itu Hormuz. Karena Hormuz menjadi senjata bagi dia gitu. Dia yang bisa mencekik, katakanlah berdampak kepada Amerika dan dunia. Jadi sebenarnya masyarakat tahu kok apa masalahnya, siapa yang melakukan ketidakadilan, yaitu Israel dan Trump sekarang. Jadi kalau kemudian lebih baik koreksi Amerika. Dan di Amerika kita tahu banyak orang-orang dan masyarakat yang rasional, yang pro perdamaian. Menurut saya Trump harus dikoreksi. Sama juga di Israel, banyak kelompok-kelompok Netanyahu harus dikoreksi. Dunia jangan sampai hancur gara-gara, kalau kata Thomas Friedman, itu 3 orang, yaitu Trump, Netanyahu, dan Putin. Ini Thomas Friedman, saya cuma ngutip. Oke, baik. Terakhir, Pak Stanis menambahkan ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasib. Memang lobby-lobby dari negara-negara yang bisa menginisiasi adanya pertemuan untuk mencapai kesepakatan ataupun usulan perdamaian kedua belah pihak, ini kan memang harus lebih agresif lagi begitu ya, karena kita tahu dampak ke depan akan kemana-mana. Seperti apa yang harus dilakukan terutama untuk negara kita? Saya kira harus ada yang menginisiasi untuk pertemuan. Selain telepon tadi yang disampaikan Mas Hasib, pertemuan untuk membahas ini, paling tidak nanti hasil dari pertemuan ini disuarakan kepada dunia. Kalau nggak ada nggak mungkin selesai. Saya kira harus ada pertemuan dan Indonesia bisa menginisiasi itu tadi. Selain Cina dan Turki dan Rusia, kalau tidak berbahaya. Nggak cukup ya hanya menyerukan deeskalasi saja ataupun ada minimal kita tidak membela Iran, tidak membela Amerika ya. Kita menuju perdamaian dan kemanusiaan itu. Oke. Apa kemudian yang ingin disampaikan oleh masyarakat kita saat ini yang sedang menyimak? Ya saya kira tidak usah terjebak ya, sama dengan tidak terjebak dalam konflik golongan atau apa. Kita tidak perlu membela Amerika atau Iran gitu loh. Karena ini juga berbahaya gitu loh. Kita hadapi aja masalah ini. Ketahanan kita, ketahanan energi, ketahanan pangan, ini yang harus kita perkuat loh. Jadi siapapun nanti, apapun ada konflik, kita punya ketahanan yang baik. Sekarang ini terbukti dengan adanya perang, kita ternyata tidak siap. Harga langsung naik, BBM langsung naik. Ini kan menunjukkan bahwa kita tidak punya ketahanan energi yang baik. Jadi saya kira daripada kita menyibukkan diri untuk membela salah satu pihak, mendingan kita menguatkan ketahanan kita. Baik. Pak Stanislaus Riantah, pengamat intelijen dan militer Universitas Indonesia, Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Terima kasih sudah bergabung dan perspektifnya di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
Pemirsa, eskalasi Amerika Serikat dan Iran menunjukkan konflik ini tak hanya mengancam stabilitas Timur Tengah, tetapi juga keamanan energi dan ekonomi global. Diplomasi menjadi kunci agar Arab Saudi dan negara-negara lain tidak terseret ke dalam perang yang lebih luas. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.